Yun dele ake sir ponggale kopong sir ponggale kopong. Tok kecang palarius tos blo, angan kacang saparius komplo. Tuk kecang palarius tos blo, angan kacang saparius komplo. Ane rintik dinas keri, maneca angkat tinggalan, ane istri jantung adi, kalangan dima pipina. Tuk kecang alaiu tos blo, aman kacang sapariu gombong. Tuk kecang apariu sos blong, aman kacang sapariu sos blong. Kau salah satu kau kami kau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Itilah. Kau jadi MC baik, tak usah kau main piano. Idaknya lurus kau main piano tuh. Oh, itu tendang. Biarlah satu. Tak itu konsep main piano tuh. Tak ada tangan merapat. Orang tuh memisah. Tidak, biasa mijit kan. Oh, jadi tukang pijit bukan jadi tukang piano. Kau bisa aja apa kamu? Ambo. Ah, Ambo, apa nama yang gitar tegak macam mana? Beton. kita kata aja tahu namanya. Cak mana kita nak ngeceknya kita saya. Apa? Ujung kamu cuma ilmu. Hilang, apa hilang? Hilang. Apa? Oh iya. Pakai kapur barus kan itu kan. Kita masih dalam konteks satu kata nih. Nah, kita sudah bahas tentang Sumpah Pemuda. Salah satu unsur Sumpah Pemuda itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berbicara masalah bahasa ini Donga Abai dan juga Donga Reko. Kita sedikit kesampingkan dulu bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa nasional kita. Tapi ke bahasa daerahnya. Banyak sekali bahasa daerah itu punah. Salah satu Provinsi Bengkulu berdasarkan informasi dari Kemendikbud juga ada 2 bahasa yang akan punah, hampir punah lebih tepatnya. Bahasa Rejang sama bahasa Enggano yang diakibatkan oleh imigrasi dan juga akulturasi budaya yang ada di sana gitu. Berarti kalau misalkan imigrasi itu juga jadi salah satu faktor hilangnya budaya itu, salah dong artinya. Itu bagaimana dong Abai? Kalau bahasa sebelum dia hilang atau tidak hilang kan bahasa itu kan dia identitas ya. Jadi ketika kita bicara bahasa tuh kita bicara identitas sebuah masyarakat yang mendiami sebuah wilayah. Jadi kalau kita misalnya pergi ke suatu daerah, kita mendengar sebuah bahasa, kita jadi langsung tahu kan, oh ini bahasa Sunda, oh ini bahasa Medan, ini bahasa Minang seperti Identitas, itu. ya. Bahasa Batak. Jadi bahasa itu identitas. Jadi kalau hilangnya bahasa itu sebenarnya hilangnya identitas. Gitu. Jadi kalau hilangnya bahasa Rejang itu Hilang identitas Rejang. Rejang tuh jadi kehilangan kerejangannya, utama kerejangan tuh bisa menjadi hilang. Karena bahasa daerah itu medium yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas sehari-hari dari masyarakatnya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang aktivitas masyarakat daerah itu tidak bisa dijelaskan dengan bahasa yang lain. Tapi dalam bahasa mereka itu bisa menjelaskan, misalnya. Berarti sama kayak bahasa Bengkulu. Rumah kau di mana? Rumah saya di ujung Kelukut situ kan. Nah, Lukut. Lutut. Itu lutut. gitu. Burung perlukut. Ya. Anak bodoh gini. Di mana simpan peti? Di Pakit kan. Nah, Pakit. Oh iya. Itu kan jadi sebuah identitas yang menggambarkan aktivitas dari masyarakat. Terus kalau berbicara masa bahasa daerah gitu ya, atau mungkin bahasa Indonesia nih, penggunaan bahasa ini sendiri kan kalau dari perkembangan zaman mereka tuh lebih cenderung menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris, tidak menyalahkan bahasa internasional itu sendiri, tetapi mereka lebih ke gengsinya. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu mungkin salah satu aspek yang bakal menghilangkan bahasa itu menjadi bahasa yang punah gitu. Artinya mereka tidak bangga dengan identitasnya itu sendiri. Bagaimana pendapat Sereko?
Itu juga. Tapi sebelum itu saya setuju dengan apa yang Dr. Abai bilang tadi, karena terkait kebudayaan gitu ya. Bahasa itu bagian dari kebudayaan. Jadi ya itu tadi, itu bahasa juga merupakan identitas ya. Identitas kalau hilang ya, misalkan Krishna suatu saat menikah dengan orang Riau misalkan, tinggal di Riau, punya anak tapi nggak bisa berbahasa Bengkulu misalkan, atau sukunya Krishna. Terus ketika ditanya suku mana, anak mana? Oh dia Bengkulu gitu, tapi bisa bahasa Bengkulu enggak gitu kan? Nah berarti dia bukan bahasa Bengkulu, orang Bengkulu. Terjadi. Banyak terjadi gitu kan? Itu jadi benar bahasa itu adalah identitas. Nah terkait apa? Tadi disinggung juga bahasa Rejang ya, bahasa Rejang yang masuk satu kategori yang threaten ya, threaten atau terancam punah gitu kan. Saya juga beberapa waktu juga ngobrol dengan para peneliti dari Lembaga Merah Putih di Jogja, UGM dan UMY. Memang bahasa Rejang itu sudah masuk kategori terancam punah. Nah, jadi saya semakin penasaran karena saya kebetulan orang Rejang gitu, jadi dengan sesama tunjang itu? Iya, sesama tunjang gitu kan. Mah bejang bae itu. Coba lah. Coba dinamakan. Sesama tunjang kan? Tunjang. Awalnya enggak pakai telur. Enggak pakai telur. Itu lontong. Kami kok tunjang kok orang Rejang. Oh, tadi lontong tunjang tadi. Untung aku paham jok sudah. Gua kalau tidak tadi tidak kemana marahnya. Lanjut dong. Nah, jadi itu. Ada faktor lain juga yang mendukung sebenarnya ke arah kepunahan bahasa tersebut, yaitu adalah kebijakan pemerintah gitu. Kebijakan pemerintah. Kenapa kita mungkin sering mendengar beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan kembali mungkin kayak kaganga itu dimasukkan kembali ke muatan lokal gitu kan di sekolah-sekolah, karena sekarang sudah nggak ada lagi. Saya zaman SD dulu belajar kaganga, masih belajar ya, kaganga. masih belajar kaganga, tapi sekarang tidak gitu lah. Nah jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak-pihak lain ya. dulu nih gitu lah, karena kebijakan dari pemerintah kita atau dinas terkait pun tidak mendukung pelestarian bahasa itu tadi gitu kan. Nah bahasa lokal itu tadi. Nah mengenai yang Krishna bilang cenderung menggunakan bahasa asing gitu kan, ya itu fenomena yang terjadi marak sekarang. Nah itu memang fenomena yang terjadi. Namun ya saya masih berharap dan berpikiran positif, fenomena mungkin hanya terjadi beberapa saat dan akan terganti dengan fenomena lainnya. Namun kita tadi dari berbagai pihak, semua kita seharusnya ambil bagian untuk pelestarian itu gitu loh. Ambil bagian dalam untuk pelestarian itu. Misalkan dari lingkup yang terkecil, keluarga. Menikah tadi misalkan Krishna dengan orang Riau tadi gitu kan. Anaknya tolong diajarin bahasa Rejang gitu loh. Dan itu anak tuh tidak akan kebingungan sebenarnya diajarkan beberapa bahasa. Teman saya pun sudah ada beberapa gitu kan. Saya ambil contoh satu misalkan ya Krishna. Ada teman saya menikah satu Jakarta dengan Lampung. Kebetulan teman kuliah di jurusan yang sama dulu. Jadi anaknya mulai dari kecil 3 bahasa dokter. Bahasa Indonesia, terus bahasa Lampung dan bahasa Inggris. Dan 3 sampai sekarang pun anaknya bisa 3-tiganya, dan anaknya dengan gampang memilih. Misalnya ketika pulang ke Lampung, dia menggunakan bahasa Lampung dengan kakek neneknya gitu loh. Ketika dengan ibunya dia menggunakan bahasa Inggris, tapi dengan bapaknya dia merespon dengan bahasa Indonesia. Berarti sangat penting sekali dengan didikan orang tua ya, karena itu. memang orang tua adalah rumah belajarnya mereka yang pertama seperti itu. Benar Ya. sekali. Berarti yang mirip kayak saya tuh. Jadi orang rumah orang Palembang, bahasa Palembang. Saya Om Pulu. Anak buah saya belajarkan bahasa Jerman. Karena datuknya ini turunan Jerman. Oh, Cayo dong. Cayo. Tidak Cayo. Kita fokus ke ada yang nak lewat tadi katanya. Iya, lewat dulu. Iya, ya lewat ya. Lewat. Lewat kemana kok? tadi. Lewat kemana kok? Mana Oh sih? sini. Ada Oh maksudnya lewat ngomong kalau nak lewat tuh nak dengarkan lagu, cik itu nak. Ay, kalaku. Yang apa tadi? Kedele apa? Medley. Oh, medley. Nah, Medley. kita dengarkan lagu medley di pulau lain, dak? Pulau lain, yo. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana di sana, tetap di satu kata. Satu kata.